Teman-teman, lo siap nggak buat ini? Tanggal 7 September 2025 bakal jadi momen panas banget buat middleweight UFC. Karena di hari itu, dua fighter yang lagi naik daun, Nassourdine Imavov dari Prancis dan Caio Borralho dari Brazil, bakal saling jegal di oktagon. Pertarungan ini bukan cuma adu fisik atau teknik biasa, tapi adu strategi, mental, dan nyali. Dua fighter yang punya ambisi gede, dua fighter yang lagi pengen buktiin diri, ketemu di satu arena, itu udah cukup bikin hype meledak, teman-teman. Nah, siapapun yang menang bakalan meluncur ke peluang gelar yang saat ini dikuasai Khamzat Chimaev, atau laga satu lagi untuk lebih membuktikan. Intinya, kemenangan dari pertarungan ini dipastikan merapat ke perburuan sabuk kelas menengah. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do. Pertama kita ngomongin Imavov. Teman-teman, Imavov ini bukan fighter sembarangan. Dari awal karirnya di UFC dia udah nunjukin kalau dia punya striking yang rapih, presisi, dan terukur. Makanya nickname sniper nggak salah. Dia bisa nembak kombinasi tangan kaki yang tepat sasaran, timing counternya tajam, dan dia ngerti kapan harus maju, kapan mundur, kapan ngetis lawan biar bikin salah langkah. Ciri khas Imavov lain yang lo harus perhatiin adalah footwork luas dan range control. Dia bisa bikin lawan frustrasi karena susah dijangkau, tapi sekaligus selalu ada di posisi buat nge-counter. Tapi teman-teman jangan lupa, Imavov punya satu PR besar, konsistensi. Kadang dia tampil dominan kayak predator buas, kadang malah kelihatan ragu, terlalu safe, dan itu bikin peluang kemenangan sedikit ngedrop. Di fight lawan Borralho, Imavov harus pintar main di area yang dia kuasai. Kuncinya jelas, jaga jarak, manfaatin reach, dan jangan sampai ke lantai. Kalau sampai grappling, itu bakal jadi zona bahaya buat dia. Tapi kalau Imavov bisa ngelock game plan-nya dan ngejaga pace fight, peluang dia buat menang jelas gede banget. Kalau kita bicara mental, Imavov lagi diuji berat. Beberapa fight terakhir hasilnya campur aduk dan fans mulai nanya, masih layak nggak dia jadi top contender? Ini fight lawan Borralho bakal jadi jawaban besar buat pertanyaan itu. Menang dominan, ranking naik, hype balik, dan bisa bikin matchmaker mikirin big fight lawan top 5. Jika kalah, bisa jadi momentum dia terhenti sementara. C'est mieux de tomber vers l'avant que de tomber en arrière. Beaucoup trop simple. C'est ça. Donc il arrive, numéro 1, il se fait botter les fesses. Ensuite, ouais, c'est normal. Bon, il va se refaire, il va revenir plus fort. Sekarang kita geser ke Borralho. Teman-teman, ini orang punya DNA grappler yang kental banget. Brazil Jiu-Jitsunya udah kayak insting. Tapi jangan salah, Borralho bukan sekadar ground specialist. Striking dia lumayan clean, kombinasi tangan kaki bisa buat lawan kena masalah, dan skill adaptasinya bikin dia bisa ganti strategi di tengah fight. Gaya fight Borralho tuh kayak air, fleksibel dan licin. Yang bikin Borralho menarik adalah mentalitasnya. Dia fight kayak nggak takut lawan siapapun, confident tanpa lebay, dan punya durability sama kardio yang luar biasa. Lo bayangin fight ini sampai ronde 3, Imavov bisa ngos-ngosan kalau pace-nya nggak dijaga. Borralho tipe fighter yang kalau lo kasih celah dikit, dia bakal langsung ngegulung lo sampai tap out. Strategi Borralho jelas, pressure terus, masuk ke kick, paksa clinch, dan kalau bisa, bawa ke ground. Di situ keunggulannya muncul. Ground game Borralho bisa bikin lawan kewalahan, dan itu bikin fight ini nggak bisa diprediksi kalau sampai ke lantai. Nah, teman-teman, inilah yang bikin fight ini panas. Ini duel klasik striker versus grappler. Imavov punya keuntungan di striking jarak jauh, Borralho punya keuntungan di grappling. Siapa yang bisa maksa lawannya main di area favoritnya, bakal pegang kendali. Kalau fight tetap di standing, peluang Imavov gede banget. Dia bisa manfaatin reach, timing counter, dan footwork buat ngejaga jarak. Tapi kalau Borralho bisa masuk, paksa clinch, dan bawa ke ground, Imavov bisa kewalahan. So, I heard this guy is kind of a Dagestani. I think the Dagestani people are ashamed of him. I heard that the Dagestani guys would like to fight. They fight in the street. They live a rough life.
But this guy is a fucking pussy. He's not Dagestani. Dagestan is shame of you. Have shame on you. The goddess come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. Teman-teman, kalau kita ngomongin Imavov dan Boralho, kita nggak cuma ngomongin nama doang, kita ngomongin dua tipe fighter yang saling ngecek mental dan skill di oktagon. Imavov, si sniper dari Prancis, punya keunggulan yang bikin lawan mikir dua kali sebelum masuk jarak. Striking dia presisi, footworknya luwes, timing counternya tajam, dan mentalnya tuh bukan kaleng-kaleng. Dia tipe fighter yang kalau fokus bisa bikin lawan kayak robot kebingungan, salah langkah dikit langsung kena kombinasi maut. Tapi teman-teman, Imavov punya PR juga. Ground game-nya masih rentan, kadang dia ragu, dan konsistensi fight kadang naik turun. Artinya, kalau Boralho bisa ngejak fight masuk ke lantai atau bikin pace-nya cepat, Imavov bisa kebingungan, dan itu bakal jadi titik kritis di fight ini. Nah, lawannya, Boralho, nggak kalah bahaya. Si natural dari Brazil ini punya grappling kuat, kardio yang bikin lawan ngos-ngosan, mental baja, dan fleksibilitas strike yang lumayan solid. Dia bisa switch strategi di tengah fight, dan itu bikin lawan nggak bisa terlalu nyaman. Tapi Boralho juga ada kelemahannya. Striking jarak jauhnya kadang terbatas, dan kalau lawan bisa nge-counter dengan rapi, dia bisa keteter. Di UFC teman-teman kadang mental lebih nentuin daripada fisik. Lo bisa punya skill lengkap, tapi kalau mental goyah berabe banget. Imavov lagi pengen buktiin kalau dia bukan sekadar gatekeeper middleweight, sedangkan Boralho pengen nunjukin kalau dia layak disebut calon kontender serius. Jadi jangan heran kalau fight week bakal panas. Ada trash talk, hype media, dan interaksi fans yang makin menggelegar. Kalau kita coba bayangin skenario-nya, fight ini punya banyak kemungkinan. Imavov bisa menang kalau dia bisa dominasi standing fight, tebar jab, kombinasi, dan timing counter yang tajam. Kalau Boralho kesulitan nge-close distance, kemungkinan KO atau decision buat Imavov bakal gede. Tapi kalau Boralho bisa masuk ke clinch, bawa fight ke ground, dan pakai submission atau ground and pound, Imavov bisa kewalahan, bahkan bisa tap out atau kalah dominan di scorecard. Teman-teman, ada juga skenario fight ketat. Kalau kedua fighter bisa nge-impose strategi masing-masing, kontrol jarak, timing, dan pressure, kemungkinan besar bakal berakhir decision tipis yang bikin fans debat panjang. Bisa dibayangin, lo nonton sampai ronde terakhir, jantung berdegup kenceng, teriak bareng teman-teman, karena kedua fighter sama-sama ngasih performa maksimal. Kesimpulannya, fight ini nggak cuma soal menang kalah, ini soal posisi karir di middleweight, soal siapa yang bakal naik ke jajaran top contender, dan soal siapa yang bisa bikin statement paling keras di UFC. Sniper dingin dari Prancis atau grappler licin dari Brazil, bisa jadi KO mengejutkan, bisa jadi submission dramatis, atau keputusan tipis yang bikin debat panjang. Yang pastinya teman-teman, tanggal 6 September 2025 bakal meledak panas, penuh drama, dan gak bisa lo lewatin, gua yakin deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.